Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bahjatil Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Taib. Terakhir kita sampai ke Al-Hadis Tsamin atau Al-Ishrun, ya. Hadis yang ke-28. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dina yusr." Sesungguhnya agama itu mudah. Ya, ini sudah kita bahas, ya, bahwasanya agama itu adalah mudah. Dan syariat yang Allah bebankan kepada hambanya adalah syariat yang mudah, ya. Bahkan Rasulullah, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, adalah sosok orang yang menyayangi umatnya dan menginginkan kemudahan, ya, bagi umatnya. Taib. Itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke hadis yang setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala, al-haditsu tasi' wal ishrun, hadis yang ke-29. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-29. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Qila mahunna ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasul, mahunna ya Rasulullah, apa saja wahai Rasulullah? Qala, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama adalah ketika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila dia memanggilmu, mengundangmu, maka jawablah undangannya. Wa idza stansahaka fansahlah, dan apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu, dan apabila dia bersin kemudian dia memuji Allah, membaca alhamdulillah, fasammithu, maka doakanlah, jawablah, ya, dengan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu, dan apabila dia meninggal maka ikutilah jenazahnya. Rawahu Muslim. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, hadil huququ sittatu, hak yang 6 ini, man qama biha fi haqqil muslimin, barang siapa yang melakukan, menunaikan hak tersebut terhadap orang muslimin yang lainnya, kana qiyamuhu bi ghairiha aula. Taib. Maka tentu ketika dia menegakkan, ya, untuk yang lainnya, maka ini lebih aula, lebih utama. Artinya ini adalah hak muslim dengan muslim yang lainnya. Maka waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sangat pantas dan aula
ketika dia menunaikan hak itu, ya, ketika dia menunaikan kewajiban itu. Sebagian mengatakan hak di sini adalah kewajiban muslim bagi muslim ada 6. Hak di sini adalah keharusan. Ada mengatakan demikian. Ya. Kemudian saya mengatakan wa hasalallahu ada'u hadil wajibati wal huquqi allati fiha al khairul katsiru wal ajrul adimu minallah. Tentu bagi siapa yang melakukan 6 perkara ini, ya, dan menunaikan 6 kewajiban ini, maka dia telah melakukan kebaikan yang besar. Dia telah mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini salah satu di antaranya ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya anjuran, ya, ada yang hukumnya ketika dia menunaikan maka kewajiban bagi kita. Seperti apa? Seperti bersin. Kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka bagi kita untuk mengucapkan yarhamukallah. Tapi kalau dia tidak membaca alhamdulillah, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengucapkan yarhamukallah. Taib, akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala hak yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam 6 perkara ini. Al-ula, yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu dengan orang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ucapkanlah salam kepadanya. Tentu di sini kalau kita melihat lafaz ini Rasulullah dengan kalimat fi'il amr, artinya perintah. Ketika kita bertemu dengan orang muslim yang lainnya, maka ada perintah dari Rasul untuk kita mengucapkan salam kepadanya. Ya, untuk kita mengucapkan salam kepadanya. Apakah kemudian perintah ini bermakna wajib atau anjuran? Yang sahih wallahu alam adalah maknanya anjuran. Maknanya adalah keutamaan. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa yang lebih afdal, yang lebih utama, ya, di antara orang muslim tersebut adalah man bada'ahuma bisalam. Adalah orang yang paling pertama memulai dengan mengucapkan salam. Jadi kalau kita memulai mengawali ucapan salam, hukumnya apa? Sunnah, anjuran. Tapi kalau menjawab salam, hukumnya adalah wajib. Jadi wajib bagi kita menjawabnya. Karena Allah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan penghormatan dengan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang semisal atau dengan yang lebih baik darinya. Jadi memulai salam adalah anjuran, tapi menjawab salam adalah hukumnya wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, fa inna salama sababul lil mahabbati allati tujibul imanu. Karena tentunya salam, ucapan salam adalah merupakan sababun lil mahabbah, merupakan sebab munculnya rasa cinta. Allati tujibul imanu alladhi yujibu dukhulul jannah. Yang mana rasa cinta tersebut mengharuskan munculnya keimanan, dan keimanan tersebut mengharuskan dia masuknya ke dalam surga. Ya, jadi ucapan salam adalah sebab munculnya rasa cinta, dan rasa cinta adalah merupakan sebab berkembangnya keimanan, tumbuhnya keimanan, dan iman adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Kemudian Rasul mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian ketika kalian melakukan hal itu kalian akan saling mencintai? Kemudian apa kata Rasul? Absus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi salam merupakan salah satu sebab
akan munculnya rasa cinta di antara kita. Dan rasa cinta itu akan menyebabkan semakin kuatnya dan berkembangnya keimanan yang kita miliki. Ternyata di dalam meraih keimanan kita nggak bisa sendirian. Kita nggak bisa kemudian lepas dari orang lain, kecuali kita hidup di hutan sendiri. Ya, tentu keimanan itu bisa kita raih dengan amalan-amalan yang sifatnya ya sendiri, mau qiraatul Quran, mau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada iman yang bisa diraih dengan apa? Dengan adanya saling ta'awun, tolong menolong dengan yang lainnya, atau adanya interaksi satu dengan yang lainnya, sehingga menumbuhkan rasa iman. Dan iman tersebut akan menyebabkan seseorang masuknya ke dalam surga. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya salah satu sebab yang bisa membuat seseorang saling mencintai adalah salam. Ya, karena ternyata cinta ini salah satu sebab akan tumbuhnya iman dalam diri kita. Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi bentuk kesempurnaan iman seseorang adalah ketika kita cinta untuk saudara kita apa-apa yang kita cintai untuk diri kita. Ketika kita cinta untuk diri kita hidayah, ketika kita cinta untuk diri kita kemudahan, ketika kita cinta untuk diri kita kelancaran urusan dan lain sebagainya, berarti itu pun harus kita cintai hal tersebut ada pada orang lain, khususnya kaum muslimin. Maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan apa? Bahwasannya salah satu manfaat atau menunaikan hak muslim dengan muslim yang lainnya 6 perkara. Salah satunya adalah mengucapkan salam, karena dengan salam tersebut akan munculnya rasa cinta di antara kaum muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga salah satu sebab yang bisa meraih kecintaan, pernah kita menyinggung, amalan apa yang kemudian kita saling bisa mencintai di antara kita selain kita saling mengucapkan salam? Ada yang ingat nggak? Amalan apa yang kemudian dengan amalan tersebut akan muncul tumbuh rasa cinta di antara kita? Ucapan salam itu tadi yang pertama. Selain itu apa? Memberi hadiah. Memberi hadiah. Apa kata Rasulullah SAW? Tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah di antara kalian, niscaya kalian saling mencintai. Ya. Ternyata proses saling memberi, saling memberikan, saling memberi gitu ya. Ini bentuk apa? Bentuk munculnya tanda cinta. Munculnya apa? Tanda cinta. Kemudian dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, wassalamu min mahasinil Islam. Dan salam adalah termasuk akhlak yang baik di dalam Islam. Ya. Keindahan Islam. Fa inna kulla wahidin min mutalaqiyaini yad'u lil akhar bisalamati minasyurur. Karena setiap salah satu dari dua orang ketika bertemu dia akan saling mendoakan untuk keselamatan dari kejelekan-kejelekan. Birahmati wal barakah, dengan rahmat dan juga keberkahan. Wal jalibati likulli khair, dan juga dengan supaya meraih segala bentuk kebaikan-kebaikan. Wa yattabi'u dzalika minal basyasati wa alfadhi tahiyatil munasibati ma yujibu ta'allufu wal mahabbah. Tentu ketika dia mengucapkan salam diikuti dengan minal basyasyah, ikuti dengan senyum, ya. Otomatis orang yang mengucapkan salam otomatis dia akan tersenyum. Ya, karena nggak mungkin kita ketemu assalamualaikum, ya, bari baut gitu ya. Sedangkan apa? Tersenyum sendiri kata Rasulullah SAW, ya, minal sadaqati antal kawajha akhaka, ya, termasuk sedekah adalah ketika kamu bertemu dengan saudaramu dengan apa? Wajah tersenyum, berseri. Maka orang yang mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum,
Setidaknya dia walaupun mungkin berat gitu ya, setidaknya dia akan sedikit terlihat tersenyum. Karena ini termasuk tabiat orang yang mendoakan kebaikan. Assalamualaikum. Kalau bahasa kitanya, keselamatan atas kalian dan keberkahan dan rahmat Allah. Ya, tentu doa yang betul-betul di dalamnya banyak sekali manfaat. Selain diberikan keselamatan dari kejelekan dan juga dimintakan doa agar turunkan rahmat kasih sayang oleh Allah dan juga diberikan keberkahan. Fassalamu haqqul lil muslim, maka salam adalah hak bagi setiap muslim. Wa alal musallam alaihi raddu tahiyyati bimithliha aw ahsana minha wa khairun nasi man badahum bisalam. Dan bagi orang yang diucapkan salam kepadanya, dia harus menjawab salam tersebut dengan yang semisal atau yang lebih baik darinya. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang memulai mengucapkan salam di antara mereka. Tentu ini menunjukkan apa? Menunjukkan anjuran. Ketika seseorang mengucapkan salam, hukumnya adalah dianjurkan, disunnahkan, dicintai amalan tersebut. Walaupun di dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza laqitahu fasallim." Ketika kamu bertemu dengan orang muslim, maka fasallim. Ini fi'il amr. Fi'il amr itu kalau dalam usul fikih dan ilmu nahwu adalah yufidul wujub. Artinya wajib seseorang melakukan itu karena ada perintah dari Rasulullah. Tapi apa kemudian yang membuat hukum mengucapkan salam ini menjadi hukumnya sunnah atau mustahab? Karena Rasul mengatakan ketika ditanya siapa yang paling baik di antara dua orang yang saling bertemu, maka adalah orang yang pertama mengucapkan salam. Ya, kalau kewajiban maka tentu tidak ada yang paling baik, maka harus memulai gitu ya. Harus memulai untuk mengucapkan salam. Taib. Dan menjawab salam hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Orang kafir yang memberikan salam, maka kita cukup menjawabnya wa'alaika. Pernah ada orang kafir mengucapkan salam, assalamu alaika, dijawab oleh salah satu dari istri Rasul, Aisyah atau dan lain-lain, wa'alaikas salam. Kemudian ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka cukup ucapkan olehmu wa'alaika. Ya, dan bagimu, jangan diakhiri dengan salam karena tidak ada keselamatan bagi orang kafir. Ya, cukup mengucapkan wa'alaika. Dan khawatir orang kafir tersebut ketika mengucapkan salam bukan assalamu tapi assamu alaika. Assamu alaikum. Sedangkan assamu ini adalah kesialan, kecelakaan. Maka jawabnya wa alaika. Ya. Wa asam. Ya. Ketika ada orang kafir mengucapkan assalamu, walaupun kita mendengarnya assalamu, tapi kita jawabnya wa alaika. Karena khawatir ya orang kafir, namanya orang kafir gitu ya. Ya dipelesetkan assalamu ini menjadi assamu alaikum. Padahal assamu itu adalah kecelakaan. Ya. Padahal assalamu alaikum adalah kecelakaan. Taib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia seorang muslim mengundangmu, maka jawablah perintahnya atau penuhilah jawaban atau jawablah undangannya, penuhilah undangannya. Aidza akali da'wati ta'amin wasyarabin. Maksudnya kata Syekh, ketika ada seorang muslim mengundangmu untuk makanan, mengundangmu untuk minuman, mengundang untuk makan dan minum, maka apa? Fajbir khatira akhika alladzi adalla ilaika wa akramaka bidakwah. Maka tunaikanlah dan buatlah hati saudaramu itu, perasaan saudaramu itu betul-betul terbalaskan olehmu ketika kamu mengikuti undangannya. Karena ketika ada seseorang muslim, saya undang kamu makan hari ini. Ya, bahkan dalam riwayat ketika dia melakukan sunnah puasa dan itu puasanya sunnah, kalau bisa batalkan. Menunjukkan tentang apa? Tentang pentingnya menjawab undangan seorang muslim. Wajibu lidzalika illa an yakuna laka udrun, dan jawablah undangan dipuasainya adalah wajib.
Ya, nggak mungkin kita membatalkannya. Maka tidak boleh kita katakan kepadanya saya sedang puasa. Tapi kalau puasa yang dilakukannya adalah sunnah, maka sebaiknya dia batalkan. Dan dia mengikuti apa? Undangannya. Dan ketika yang mengundangnya dan ternyata kepada makanan dan minuman dan di tempat itu ada apa namanya? Ada kemungkaran, ada sesuatu yang diingkari dalam Islam, maka boleh kita tidak menghadirinya. Ya, boleh kita tidak menghadirinya. Jelas-jelas di dalamnya ada kemaksiatan. Kita diundang ke dalam sebuah acara makanan minuman, ternyata makanannya babi, minumannya arak misalkan, ya nggak boleh kita menunaikan panggilannya. Atau kita diundang ke dalam sebuah acara makanannya halal, minumannya halal, tetapi di ruangan itu ada kemaksiatan di dalamnya, ya, yang para ulama melihat ini sebagai bentuk kemaksiatan, maka boleh ada udzur bagi dia untuk tidak menunaikan itu. Ya, kalau para ulama mengatakan seperti apa kemungkaran itu, seperti adanya musik-musik, nah boleh kita tidak mendatanginya. Seperti di dalamnya ada campur baur laki-laki perempuan, pakai gesek-gesek, yang nggak bisa apa namanya, yang nggak bisa seseorang menghindar, jadi pantal-antal gitu ya. Yang jelas-jelas ini ikhtilat, tidak boleh. Atau di dalamnya jelas-jelas ada biduan-biduan wanita yang joget-joget, gitak-gitak, yang jelas-jelas kemungkaran. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang orang-orang beriman adalah orang-orang yang wa idza marru bilagwi marru salam. Ketika mereka melewati, orang-orang yang beriman ini melewati apa? Melewati apa namanya al-lagwi, sesuatu yang sifatnya lagho, mereka melewatinya. Ya, mereka melewatinya dan tidak apa namanya marru kiraman, dalam kondisi mereka mulia. Maka dengan dalil-dalil seperti ini dalam surat Al-Furqan ayat terakhir itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang beriman ketika wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan ketika mereka melewati al-lagwi, lagwi ini adalah sesuatu perbuatan yang lago, ya, yang lago, maka orang beriman ini adalah orang-orang yang melewati itu dalam kondisi kiroman, penuh dengan kemuliaan. Artinya tidak ikut dengan kemungkaran di dalamnya. Maka dengan ayat seperti ini, boleh seseorang ketika diundang kepada sebuah acara makanan dan minuman, tetapi di dalam acara tersebut jelas ada kemaksiatan, maka boleh tidak mendatanginya. Ini dari sisi hukum, menunaikan hak muslim. Tapi dari sisi hukum, menunaikan hak adami manusia gitu ya, apalagi tetangga, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita apalagi kita seseorang yang kemudian menampakkan diri kita seorang yang beragama gitu ya, banyak jual minus soleh, minitara dongkap diundang teh, ada bahasa seperti itu. Maka kalau bisa kita datangi, baik sebelum acara atau setelah selesai acara. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang sanes terang dalilna upami diundang teh kedah dongkap, kan seperti itu. Mereka nggak tahu tentang hal-hal yang tadi disampaikan, bahwasanya campur baur termasuk perselisihan dalam agama, menyelisih agama, atau di dalamnya ada mungkin musik-musik, apalagi goyang-goyang dan lain sebagainya, jelas-jelas kemaksiatan, kemungkaran. Ketika kita tahu itu dan kebanyakan muslim ternyata nggak tahu, dan kita menyikapi itu dan mereka tidak tahu hukum, akhirnya kan mereka akan menilai, wah kumahanu soleh teh, kumahanu apal dalilnya, tapi terdongkap karena undangan. Maka tentu kita sebaiknya mendatangi, ya, sebaiknya mendatangi di waktu-waktu yang mungkin kemungkaran itu belum ada dan belum terlaksana, misalkan sebelum undangan atau setelah beresnya, nggak apa-apa. Yang terpenting kita mendatangi undangan, ya, menjawab undangan. Atau kalau enggak, sekarang kan kadang-kadang bisa nitip, ya, nitip aja. Yang penting mah aya amplopan namian, ya, pamitian namian kayak bisi. Kamana ya nu diundang teh aya gitu ya. Ya, bidah termasuk di dalamnya. Kemungkaran, bidah, kesyirikan, jelas-jelas ya. Ulang tahun gimana? Kita diundang, yang datang atau datang.
Taib, ulang tahun kemungkaran enggak? Ya kalau udah kemungkaran jelas sudah, nggak perlu ditanyakan ya. Intinya yang di dalamnya ada kemungkaran jelas, nggak perlu kita mendatangi apalagi di acara-acara sesi tersebut. Tapi kalau kita mau menghargai dia sebagai saudara, dia sebagai kerabat, apalagi tetangga, ya sebaiknya kita mendatangi jangan di waktu itu, ya sebelum acara, setelah acara, jangan sampai kemudian pas hari H-nya yang seakan-akan kita ikut meramaikan hari itu. Yang jelas-jelas meramaikan ulang tahunnya misalkan ya. Karena berarti otomatis kita ikut mendukung acara itu kalau begitu. Kalau di malamnya atau besoknya kan udah bukan hari ulang tahun gitu ya. Setidaknya kita masih menjaga hablum minanas kita. Walaupun kalau kemudian kita bisa qawalan sadida, bisa berucap ucapan yang tegas, yang benar, yang madaratnya kecil gitu ya, ya lakukan. Tapi kalau kemudian kita mau tegas-tegasan malah kita nanti diusir gitu ya, malah kita nanti digebugan gitu ya, ya itu harus kita jaga. Hikmah, ambil hikmah dalam hal ini. Tentu dahulukan hikmah ya. Karena ketika Rasulullah SAW berdakwah, itu dakwah dengan berbagai macam bentuk latar berbeda-beda. Sampai pengharuman minuman keras saja itu nggak langsung turun haram hari itu langsung haram, enggak. Allah Subhanahu wa taala menurunkan tahapan keharaman minuman keras itu dalam 3 ayat. Ya, dalam 3 ayat. Awalnya apa? Yas'aluna 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang minuman keras dan perjudian. Kemudian apa? Jawablah kepada mereka, fihi ma itsmun kabir, di dalam minuman keras itu ada dosa yang besar. Dan apa? Dan ada manafi'ul linnas, ada manfaat bagi manusia. Tapi wa itsmuhuma akbarun min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Belum diharamkan nih. Kemudian mereka bertanya lagi, ada sebuah kejadian orang-orang muslimin yang masih mabuk, mereka sholat. Kemudian turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian melakukan salat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian betul-betul mengetahui apa yang kalian ucapkan. Karena ketika mabuk, dia doanya kemana-mana gitu, sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih belum diharamkan secara tegas. Kemudian yang terakhirlah kemudian innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya minuman keras, ya, perjudian, mengundi nasib, patung-patung adalah perbuatan rijsun yang kotor, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhilah oleh kalian. Maka itulah ayat yang kemudian menegaskan haramnya minuman keras. Jadi tentu kita terkadang ya berada di sebuah masyarakat yang majmuk, yang keumuman tidak mengetahui tentang hukum. Kita tahu tentang hukum itu, bagaimana agar ilmu yang kita sampaikan diterima itu lebih bisa diterima. Tentu kita yang menyampaikannya harus bisa lebih. Bagaimana caranya agar apa yang kita sampaikan ini bisa lebih diterima? Ya, ini juga perlu diperhatikan ya oleh kita dalam hikmah di dalam berdakwah. Baik. Kemudian yang ketiga, yang ketiga termasuk hak muslim bagi muslim yang lainnya adalah wa idza stansahaka fansahlah. Dan apabila dia seorang muslim meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Ai idza stasyaraka fi amalin minal a'mal. Maksudnya bisa jadi ada seorang muslim meminta petunjuk kepadamu di dalam sebuah pekerjaan, meminta idemu, meminta pemikiranmu, meminta gagasanmu misalkan. Hal ya'maluhu amla, apakah dia harus melakukan ini ataukah tidak? Fansahlahu bima tuhibbuhu li nafsik. Maka nasihatilah dia dengan perkara yang kamu cintai, nasihat itu untuk dirimu. Ya, di sini sampai kata Syekh rahimallahu taala, nasihatilah dia dengan sesuatu yang kamu pun cinta dengan nasihat itu untukmu. Jangan ini mah dia jelas orangnya seperti itu, kita nasihati, wah wajar dah maneh mah kieu. Dia akhirnya bukan dapat nasihat. Dia akhirnya bukan dapat sesuatu yang kemudian
bisa membuat hatinya itu lebih lembut, tapi malah dia akhirnya marah kepada yang memberikan nasihat, gitu ya. Fa in kana al-amalu nafi'an min kulli wajhin fahathu ala fi'lihi. Apabila amalannya ternyata jelas manfaat dari semua sisinya, memang amal itu manfaat, maka anjurkanlah dia untuk mengamalkan amalan itu. Wa in kana madharan fahdhirhu. Dan apabila amalan tersebut ternyata ada bahayanya, maka ya hati-hatikanlah dia, ya, supaya hati-hati dari amalan itu. Wa in ihtawala nafin wa dararin fasrah lahu dzalik. Tetapi kalau amalan tersebut ternyata ada sisi manfaatnya, ada sisi bahayanya, kalau bisa jelaskan. Ya, kalau begini kamu nanti bahaya, kalau begini kamu begini. Wa wazni bainal masalih wal mafasid. Tentu timbanglah di antara masalah dan mafsadatnya. Wa kadzalika idza syawaraka an muamalati ahadin minan nas atazwijihi aw tazawuji fabdhilhu lahu mahdun nasihatika. Atau misalkan ada seseorang dia meminta musyawarah kepadamu, ya, untuk melakukan sebuah upacara seperti menikahi seseorang. Dia minta nasihat, bagaimana pendapatmu tentang akhwat ini, ya, tentang ini, tentang itu. Maka wa'malahu minar ra'i ma ta'maluhu li nafsik. Tentu nasihati dia sesuai dengan memang kadar pengetahuan ilmu tentangnya, ya, ilmumu tentang dia, gitu ya. Jadi intinya di sini, ketika ada seseorang yang meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Ini termasuk hak muslim. Termasuk hak muslim. Atau dia ada seseorang yang sedang mungkin gundah, ada seseorang yang sedang gulana, gitu ya, sedang sedih, datang kepada kita minta nasihatnya. Aduh, abdi nuju sedih, gitu ya, minta nasihatnya. Kalau bisa nasihati dia. Taib. Karena ini termasuk apa? Termasuk hak dia untuk mendapatkan nasihat dari kita ketika dia meminta nasihat. Karena Rasul mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya, agama itu adalah nasihat. Yang kadang-kadang mungkin ada di antara nasihat-nasihat kita yang kemudian bermanfaat bagi dia, yang kemudian menyebabkan dia bisa lebih baik, gitu ya. Dengan nasihat itu, kita nggak tahu nasihat mana yang kemudian manfaat. Ternyata nasihat itu balik untuk kita manfaatnya. Misalkan kita berapa kali memberikan nasihat ke orang, ada satu aja, dua aja di antara nasihat yang kita berikan, kemudian nasihat itu manfaat bagi orang yang kita berikan nasihat, dan kemudian dia berubah dengan nasihat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berapa besar pahala dia yang kemudian akan diarahi, ya. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ketika kamu memberikan petunjuk kepada seseorang, membuat orang itu sadar, membuat orang itu dapat petunjuk, dapat hidayah dari Allah karena tanganmu, karena sebabmu, karena nasihatmu, apa kata Rasulullah? Khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Ya, atau kita share kebaikan-kebaikan di grup, yang kita share kebaikan, betul-betul ilmu tentang ayat Al-Quran, tentang hadis Nabi, perkataan para ulama, share-share tentang kondisi sekarang. Kita harus bersabar. Kita harus bersabar, bukan kemudian kita malah menyulut emosi. Akhirnya yang ada malah semakin kacau kehidupan kita ini. Ya, ketika kita mengingatkan tentang, ya, dolar naik, Allah yang menaikkan dolar. Dolar turun pun Allah yang menurunkan dolar itu. Tentu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sampaikan ini, penerimanya beda. Wah, inilah, ini dan lain sebagainya. Padahal kita memberikan nasihat untuk supaya sabar dengan kondisi. Ya, bukan berarti kita seakan-akan, wah, ini mah pendukung pemerintah, ini antek-antek dan lain sebagainya. Ya, padahal kita mengajak orang untuk apa? Untuk supaya bersabar dengan musibah. Ini musibah. Ya, tentu yang memberikan musibah Allah, yang mengangkat pun siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat. Yang kadang nasihat kita tentu ada yang nerima, ada yang enggak, itu wajar. Jangan kemudian kita setiap memberikan nasihat pasti dan harus diterima oleh orang, tidak. Siapa kita? Nabi alaihi salatu wasallam yang langsung dibimbing oleh Allah melalui malaikat Jibril dalam dakwahnya, dalam nasihat-nasihatnya. Apakah kemudian diterima? Awal-awalnya tidak, sampai dituduh orang gila, sampai dituduh pemecah belah, sampai dituduh
dukun gitu ya, sampai dituduh penyair dan lain sebagainya. Padahal Nabi yang dakwanya langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, ya, tentu tidak ada salahnya, ya. Bisa jadi ucapan-ucapan kebaikan yang kita sampaikan ini atau share-share kebaikan yang kita sebarkan itu justru ada di antara share dan nasihat yang kita sebarkan, ternyata ada yang bermanfaat bagi satu aja atau dua orang saja misalkan. Terus dengan nasihat itu dia mengamalkan terus ilmu yang kita sampaikan, ya, melalui kita gitu ya, walaupun ilmunya kan dari sana, dari Allah, dari Rasul, kemudian kepada sahabat, tabi'in dan seterusnya. Nggak ada ilmu dari kita, nggak ada. Kita hanya menyampaikan semuanya, menukil. Tapi ternyata orang itu dapat hidayah melalui share kita, melalui nasihat kita. Dan dia ternyata jadi orang istiqomah sampai meninggalnya. Berapa banyak pahala yang akan kita raih. Terus sampai dia mati ketika beramal amalan itu, atas ilmu yang kita sampaikan, itu terus ngalir ke kita pahalanya. Ya, maka tentu tidak kemudian seseorang dia merasa putus asa ya. Aduh, saya mah kadang-kadang nasihat-nasihat didengekeun matara gitunya. Babaraha didengekeun cek batur ini asapang bener nawe karek ngaji kamari gitu. Jangan nasihatan batur, sorangan heula we nasihatan mah gitu ya. Kadang itu dengan itu akhirnya malas deui geus bae kumaha maneh we masing-masing we ayeuna mah. Akhirnya kita hidup a priori, ya sudahlah masing-masing we ente anak-anak gitu. Ya, padahal tidak seperti itu. Kita adalah orang-orang beriman, orang muslim yang ada hak dan kewajiban. Kalau kamu bukan muslim, nggak ada kewajiban bagi saya menasihatimu. Karena kamu muslim, ada kewajiban bagi saya untuk menasihatimu. Kalau kamu kafir, mau jungkir balik, mau maksiat, mau ngapain kamu, terserah. Karena lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Tapi karena kamu muslim, kita terikat dengan sebuah kalimat yang namanya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Kita ini saudara. Dan nggak boleh kemudian kita membiarkan saudaranya dalam kondisi kemaksiatan, tidak mengingatkan, ya. Jadi intinya adalah ketika ada orang yang kemudian meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Nasihat. Ingat, nasihat ini adalah sesuatu yang bisa memberikan, kalau kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, jadi nasihat itu adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepadamu, bukan sesuatu yang bisa menjerumuskanmu, itu nasihat. Karena begini, ada orang yang kemudian memberikan nasihat. Nasihat itu di depan orang banyak. Kamu tuh ya begini, kamu tuh ya. Ini bukan manfaat bagi dia. Dia akan kemudian merasa disudutkan, dia akan merasa dikecilkan, dia akan merasa mungkin direndahkan ketika itu. Padahal yang disampaikan baik. Tapi karena kemudian kekecewaan itu membuat dia menolak itu. Ya, menolak itu. Taib, ucapan Imam Syafi'i apa? Allahul musta'an. Jadi intinya apa? Intinya nasihatnya adalah sesuatu yang kemudian bisa membuatmu bermanfaat bagimu gitu ya, yang bukan merendahkanmu, itu adalah nasihat. Taib. Kemudian wa hadhi nasihatu wajibatun mutlaqan. Dan nasihat seperti ini hukumnya wajib. Walakinnaha tata'akkadu idza stansahaka wa talaba minka ra'yun nafi'. Tetapi tentu dilihat kembali, dikuatkan dengan apakah nasihat yang dia minta kepadamu itu adalah nasihat yang membutuhkan ra'yun nafi', pandangan yang bermanfaat. Walihada qayyadahu fi hadhil halati allati tata'akkad. Taib. Ad-dinu nasihat. Intinya apa? Ketika ada orang yang meminta nasihat kepadamu, maka kita harus memberikan nasihat kepadanya. Ya, semampu kita gitu ya, semampu kita. Kemudian ar-rabi'atu, yang keempat, termasuk hak seorang muslim adalah wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Apabila seorang muslim dia bersin, kemudian dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, maka fasammithu, maka jawablah dan doakanlah. Wa dzalika anal uttas nikmatun minallah. Dan itu karena bersin adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Li khuruji hadirrih al-muhtaniqatu fi ajza'il badanil insan.
adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yasarallahu lahal manfadan takhruju minhu fayastarihul atis. Terkadang dengan bersin itu seseorang dia akan merasa yastari, artinya apa? Merasa tenang, enak gitu ya. Karena keluar darinya, dari badan-badannya sesuatu yang tadinya tersendat. Dengan bersin dia akan mengeluarkan sendatan-sendatan itu. Fasyuri'a lahu an yahmadallah, maka disyariatkan bagi dia orang yang bersin tadi untuk memuji Allah atas kenikmatan ini. Ya. Seperti apa namanya? Menguap itu dari syaitan. Bersin itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun menguap itu dari syaitan. Idza tasya'aba ahadukum falyaqdim. Apabila seseorang di antara kalian tasya'ab, menguap, heuai gitu ya, maka falyaqdim, maka hendaklah ditahan. Tongi mah heuai diheuaikeun we gitu ya gitu. Kalau bisa ditahan atau pakai mulut, pakai apa? Pakai tangan. Gitu ya. Ya kalau bisa pakai tangan. Jadi atau seperti ngantuk, itu juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa ngantuk juga adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa ngantuk kepada orang-orang yang lagi perang Badar. Bayangkan ketika dihadapkan dengan musuh ya yang begitu banyaknya dengan persenjataan lengkapnya, dia malah ngantuk. Karena ngantuk itu apa? Menunjukkan dia nggak ada rasa takut. Karena kalau ada rasa takut, boborah mau ngantuk, gitu ya. Yang ada ini dada deg-degan, sieun dan lain sebagainya, boborah ngantuk. Ya, nu tadi ngantuknya jocenghar gitu. Tapi ini enggak, justru dibuat ngantuk sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk apa? Bentuk amanatan. Ini menunjukkan rasa ngantuk dalam posisi-posisi tertentu memang adalah nikmat. Tapi kalau rasa ngantuk, ya, sedang kajian, mesti kajian tuh ngantuk. Ada ya mau ustadna tarang ngabodor, jadi we tunduh. Banyak kudu ngabodor terus gitu ya. Banyak kita ngaji buat ngabodor, buat biar tertawa. Kan kita ngaji biar apa? Biar hati kita ini bersih. Biar hati kita ini apa? Suci. Kalau banyak tertawa, apa kata Rasulullah? La tuktsirul minad dhahk. Janganlah kalian memperbanyak tertawa. Karena apa? Fa inna dhahka tumitul qulub, karena banyak tertawa bisa mematikan hati. Justru kalau bisa kita habis ngaji itu justru kita semakin iman sama Allah, semakin takut sama Allah. Kalau bisa seperti itu. Habis ngaji itu para sahabat dengan Rasulullah, kalau Rasul memberikan kajian nasihat, itu para sahabat tertunduk, bukan tunduk ngantuk, tapi bercucuran mata mereka. Ya. Tunduk dan sedih mereka. Pengajian-pengajian yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga apa kata para sahabat? Ka'anna ra'yal ain. Ya, ketika Rasul mengingatkan kita dengan surga, dengan indah dan nikmatnya surga, sampai-sampai kami melihat surga itu dengan mata kami. Betul-betul khusyuk Rasul menyampaikan dan kami pun mendengarkan, seakan betul-betul ada di hadapan kami. Dan yudzakiruna bin nari ka'anna ra'yal ain. Ketika Rasulullah mengingatkan kami tentang dahsyatnya api neraka, ka'anna ra'yal ain, seakan-akan kami melihat neraka itu dengan mata kami. Ya, dengan khusyuknya mereka. Tentu ini apa namanya? Rasa ngantuk bukan berarti karena da ustad na tarang ngabodor jadi we tunduh. Eta mah bawaan we tunduh mah ya. Baik. Tentu ini harus kita lawan. Rasa ngantuk di dalam hal-hal yang harus dihilangkan rasa ngantuk itu kita lawan. Seperti khutbah Jumat gitu ya. Jangan ada ini mah udah lumrah, nu Jumatan mah tararunduh gitu ya. Bukan lumrah, justru kita kayak sudah normalisasi gitu ya. Tidur pareureum ketika Jumat. Tahu-tahu pas qomat we langsung ngaradeg gitu ya. Padahal stibra ngorok teu wudu heula teu naon langsung ngadeg Allahu Akbar. Taib. Kemudian yang kelima al-khamisata, yang kelima adalah wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah. I'adatul marid min huquqil muslim, menjenguk orang sakit termasuk hak-hak muslim.
Wa khususan man lahu haqqun 'alaika muta'akkid. Apalagi orang yang sakit itu adalah orang yang antara kamu dengan dia mempunyai kedekatan gitu ya. Muta'akkid ini sesuatu yang kepastian. Ta'akud gitu ya. Kal qarib wa sahib, seperti kerabat dekat, seperti sahabat, wa nahwihima, dan selain daripada keduanya. Wa hiya min afdhalil a'mali sholihat, dan menjenguk orang sakit termasuk amalan yang paling afdal. Wa man ada akhahul muslim lam yazal yahudur rahmah, dan barang siapa yang menjenguk orang muslim, ya, saudaranya orang muslim, maka akan senantiasa turun kepada dia rahmat. Fa idza jalasa indahu ghamaratuhu rahmah, apabila dia duduk dengan orang sakit ketika menjenguknya, maka akan turun kepadanya rahmat. Wa man adahu awwalin nahar salat lahu alaihil malaikatu hatta yumsi. Barang siapa yang menjenguk orang sakit di pagi harinya, maka malaikat akan bersalawat kepadanya sampai sore. Wa man adahu akhirun nahari salat alaihil malaikatu hatta yusbih. Barang siapa menjenguk orang sakit di sore hari, maka malaikat akan bersalawat kepadanya sampai subuh. Wa yanbaghi lil aidi an yad'u lahu bisyifa, dan seharusnya bagi seorang yang menjenguk, dia mendoakan orang yang dijenguknya dengan kesembuhan. Wa yanfus lahu, dan dia yanfus. Yanfus ini menghirupkan napas gitu ya. Misalkan disentuh yang sakitnya, wa yudika bi kalimatil hitam, atau bismillah min ajidu au hadir, atau nas'alullahi rabbal alamin atau alam rabbana, sampai ditiupkan atau disemburkan ya ke tempat yang sakitnya. Nah, itu dianjurkan sampai diusap. Wa yashrah khatirahu bil basyarati bil afiyah, dan kalau bisa lapangkan dada dia, karena dada dia ketika itu sedang sempit. Lapangkanlah dengan kesabaran, sabar, surga insyaallah ya, dihapuskan dosa, dengan penyakit ini akan berguguran dosanya. Pokoknya kalimat-kalimat yang kemudian membuat dia lebih percaya diri. Wa yudzakkirahu taubata wal inabata ila Allah wal wasiyatin nafiyah, tentu mengingatkan dia untuk senantiasa bertaubat, untuk kembali kepada Allah. Wala yatilu indahul julus, dan tidak boleh berlama-lama duduk di sisi orang sakit. Bal bimiqdaril iyadah, tetapi hanya sebatas menjenguk, menasihati, mendoakan. Ya, jangan lama di sana. Kadang-kadang orang yang sedang sakit itu pinginnya dia sendiri gitu ya. Tapi di sisi lain kadang perlu dia ada orang yang menguatkan kondisi itu.